Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas akidah as-sahihah. Baik, kita sekarang sampai pada bab itsbatu ittisafihi birrahmati wal maghfirati subhanahu wa ta'ala. Bab tentang penetapan sifat rahmat, kasih sayang Allah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih? Baik. Sebagaimana biasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hanya menyampaikan dalil-dalil tentang bab tersebut. Ya, kita ingat di antara metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid asma wa sifat, secara khusus mereka tidak menetapkan, menafikan kecuali hanya berdasarkan dalil dari ayat ataupun al-hadis yang sahih. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu au bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la natajawazul Quran was sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidaklah Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulnya, dan kita tidak melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini metode Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Dan ini yang dipraktekkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, terutama dalam kitab beliau ini. Setelah bab disampaikan dalilnya. Dalil tentang sifat rahmat bagi Allah banyak sekali, di antaranya al-basmalah yang kita baca ketika salat, ketika awal membaca surat di dalam Al-Quran. Ya, kata beliau,
wa qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, taqaddama tafsiruha fi awalil kitab. Ini sudah dijelaskan di awal kitab ini, ya. Ketika penulis Syekhul Islam memulai kitab beliau dengan al-basmalah, sebagaimana kebiasaan para ulama yang lain memulai kitab dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wa munasabatu dzikriha huna anna fiha itsbatar rahma lillahi ta'ala sifatan min sifatihi. Dan dibawakannya basmalah dalam bab ini karena di dalam basmalah ada penetapan sifat rahmat bagi Allah sebagai salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana diambil sifat rahmat? Padahal di situ ada bismillahirrahmanirrahim. Dari mana kata-kata ar-rahmatu? Dari mana? Dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ingat kaidah ahli sunnah. Setiap nama Allah pasti apa? Mengandung sifat, ya. Nama Allah. Misalnya Al-Alim yang maha mengetahui, sifatnya Al-Ilmu. Allah punya nama Al-Aziz, sifatnya Al-Izzatu. Demikian pula di sini. Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, itu mengandung sifat Ar-Rahmatu. Maka kata beliau, ada penyebutan basmalah dalam bab ini karena ada sifat rahmat, yaitu yang terkandung dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kama fil ayatil madhkurati ba'daha. Sebagaimana juga akan disampaikan dalil-dalilnya setelah basmalah ini juga. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini diulang lagi penjelasan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Meskipun sudah sekali lagi kita sampaikan, kita sudah pelajari di awal kitab, namun sekedar murajaah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ar-Rahmanu dalun ala sifatil qa'ima bihi subhana. Ini lebih tepatnya tentang apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua-duanya sama mengandung sifat Ar-Rahmah, kasih sayang. Tapi apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau terjemahannya apa? Pengasih dan apa bedanya? Yang guru bahasa Indonesia. Apa bedanya pengasih dengan penyayang? Secara bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Boleh tidak dibalik? Ar-Rahman diartikan penyayang, Ar-Rahim diartikan pengasih, boleh tidak? Ya, ini makanya patokannya bukan terjemahan di sini. Patokannya penjelasan para ulama. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari sisi pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ar-Rahman itu menunjukkan akan sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sifat al-qa'imah bihi subhana. Ini salah satu perbedaan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, ini lebih berkaitan dengan sifatnya Allah yang melekat pada dirinya. As-sifat al-qa'imah bihi, yang berkaitan dengan sifat yang tersifatkan Allah dengannya pada dirinya. Adapun Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Adapun nama Ar-Rahim lebih berkaitan dengan rahmat yang Allah berikan kepada makhluknya, almarhum yang dirahmati. Jadi ini salah satu perbedaan. Ya, pernah kita sampaikan juga beberapa perbedaannya. Siapa yang masih ingat apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim selain ini? Ar-Rahman pencakup apa seluruh makhluk. Iya, Ar-Rahim. Iya, ahsanta, barakallahu fiik. Ar-Rahman di antara bedanya dengan Ar-Rahim, kalau Ar-Rahman
ini berkaitan dengan seluruh manusia. Yang kafir, yang mukmin, yang maksiat, yang ibadah, yang taat, yang ahli sunnah, ahli bid'ah mendapatkan rahmat Allah. Yaitu apa? Allah memberikan makan mereka, memberikan kesehatan, memberikan harta, kedudukan kepada mereka. Rahmat Allah. Kalau tanpa rahmat Allah, tidak akan ada yang bisa hidup di atas muka bumi ini. Ini Ar-Rahman, ya. Kata para ulama, bedanya dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman mencakup semua manusia, yang kafir, yang mukmin, yang musyrik, yang muwahhid. Adapun Ar-Rahim lebih khusus bagi orang beriman. Nanti akan dibawakan dalilnya. Wa kana bil mu'minina rahima. Rahima ini dikaitkan dengan orang beriman, yaitu Allah memberikan keistimewaan rahmat kepada orang beriman, yaitu dengan Allah berikan hidayah masuk Islam ketika mereka di dunia, dan di akhirat mereka dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmat Allah, tidak diberikan kepada orang kafir. Jadi ini salah satu bedanya. Bedanya yang kedua, Rahman ini lebih berkaitan dengan sifat yang ada pada diri Allah, yang melekat pada diri Allah, sedangkan Ar-Rahim lebih berkaitan dengan rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dirahmatinya. Paham? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Allah rahim, kasih sayang kepada orang-orang beriman. Walam yajiqat rahmana bihim. Tidak ada ayat yang berbunyi Allah rahmanan bihim. Ya, karena Rahman ini berkaitan dengan apa? Zat Allah, sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rahim ini berkaitan dengan yang dirahmatinya. Wa kanal awal lil wasfi. Ar-Rahman berkaitan dengan sifat yang melekat pada diri Allah, sedangkan Rahim berkaitan dengan fi'il, perbuatan Allah yang mengasihi makhluk-makhluknya. Fal awal dalun ala anna rahma wasfuhu, wathani dalun ala anna yarham khalqahu birahmati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kesimpulannya bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman menunjukkan akan rahmat yang merupakan sifat Allah, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan bahwasanya dia merahmati makhluk-makhluknya. Itu sekedar mengulang kembali kajian kita di awal kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Intinya, dalil penetapan sifat rahmah bagi Allah adalah Al-Basmalah. Itu yang pertama dalilnya. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, firman Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini berkaitan dengan ucapan malaikat. Malaikat berkata, wahai Rabb kami, Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmumu. Kalau ini jelas, ya, langsung disebutkan sifat apa? Rahmatan, ya. Ini di akhir nanti akan kita sampaikan dalilnya. Ibnu Taimiyah ini luar biasa kalau diperhatikan oleh para ulama, mutanawwi, bervariasi, beraneka ragam. Kalau tadi awal dalilnya berkaitan dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, berkaitan dengan Ismullah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di situ ada sifat apa? Rahmat. Kalau dalil yang kedua langsung tentang sifatnya rahmatan. Paham? Nanti akan disampaikan dalil berikutnya, ya, dengan perbuatan. Kata ya Allah dalam surat wa huwa arhamur rahimin. Ya, ini bentuknya isim tafdhil. Artinya mutanawwi, bervariasi dalil-dalilnya luar biasa. Satu saja sudah cukup bagi Ahlussunnah untuk menetapkan sifat rahmat bagi Allah, apalagi banyak di sini. Nanti akan disampaikan lebih lanjut. Intinya, dalil yang kedua firman Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma.
Hada hikayatun anil malaika alladzina yahmiluna al-arsh wa man haulahu annahum yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini adalah ungkapan dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah dan yang ada di sekitar arsy, bahwasanya mereka malaikat memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Kemudian malaikat berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmumu. Ai wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla syai'. Maksudnya, rahmatmu, ilmumu meliputi segala sesuatu. Ya, setiap yang ada di atas muka bumi ini dirahmati oleh Allah. Tadi, rahmat ada dua macam, yang umum bagi semua makhluk, baik yang kafir, musyrik, munafik, alil bidah, alil ma'siyah, dan yang mukmin, yang muwahhid, ahlus sunnah, ahlut ta'ah. Semuanya mendapatkan rahmat Allah, yaitu rahmat yang umum, yang berkaitan dengan urusan dunia, diberi makan, kesehatan, kedudukan, dan seterusnya. Adapun rahmat Allah yang khusus, yaitu tadi kalau urusan dunia Allah berikan hidayah taufik untuk mereka bisa berpegang teguh dengan at-tauhid dan as-sunnah. Di akhirat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat surga. Wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla syai'. Kemudian dibahas secara bahasa, kita lopati. Wa fi dzalika dalilun ala si'ati rahmatillah wa syumuliha. Dalam ayat ini jelas rahmat Allah luas meliputi segala sesuatu. Bahkan ada makna yang tersirat ketika digandingkannya kata-kata rahmatan wa ilman. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Yang diliputi oleh ilmunya Allah pasti dirahmati oleh Allah. Ya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Apa ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu? Tidak ada. Maka semua yang diliputi oleh ilmunya Allah pasti dirahmati oleh Allah. Ya, sekali lagi, para ulama mengatakan setiap nama Allah ketika digandengkan itu pasti ada makna yang tersirat. Ya. Yang paling paham tentunya para ulama untuk menjelaskan makna yang tersirat itu. Ya. Yang sudah pernah kita sampaikan cerita tentang apa itu? Ada cerita masalah digandengkannya dua nama itu. Ada yang masih ingat? Tentang dua nama Allah. Anak kasih mukaddimahnya. Orang yang keliru hafalan Qur'annya, baca surat ayat apa itu, kemudian dibenarkan oleh orang Arab Badui yang dia paham seluk-beluk uslub bahasa Arab. Nah, santa. Ini kisahnya kita ulang lagi. Ada kisah. Ya, kalau kita umpamakan santri yang sedang hafalan Al-Quran, murojaah, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai balasan dari Allah. Kemudian ditutup ayatnya dengan kata-kata oleh sang santri tadi, wa huwal ghafurur rahim, dan dia maha penyayang lagi maha pengampun. Kata orang Arab Badui, meskipun mungkin wallahu alam dia nggak hafal, cuma dia karena sudah betul-betul tahu retorika redaksi bahasa Arab yang benar, kata dia nggak mungkin itu benar bacaan hafalanmu itu. Sang santri pun mengulang-ulang lagi, wa huwal azizul hakim, sampai ketemu yang benar. Yang benar itu Allah al-aziz al-hakim. Ayat tentang hukum potong tangan bagi pencuri, ketemu ayat, baca. Ahsan, barakallahu fiik. Ulangi dari awal.
wasariku faqtahu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun. Naam. Allah mengatakan wasariku wasariqatu faqtahu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Sang santri tadi di awal hafalannya menutup ayat dengan kata-kata apa? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata orang Arab Badui tadi nggak klop, nggak connect antara awal dengan akhir. Awalnya apa? Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Kok tutup? Penutupan ayatnya Allah Maha Pengampun. Kalau Maha Pengampun berarti nggak perlu dipotong, nggak nyok connect. Paham ya? Ini antum kalau nggak diceritakan nggak paham ini. Ya, kalau antum ada yang baca, imam baca seperti itu mungkin antum nggak connect juga. Ya, namun ini sekali lagi uslub bahasa Arab. Ya, maka kata ulama digandengkannya antara awal dan akhir ada maknanya. Demikian pula digandengkan dua nama Allah ini. Kenapa digandengkan wa huwal azizul hakim? Antara nama Allah Al-Aziz dan Hakim dalam hukum potong tangan bagi pencuri. Kata para ulama, ditutupnya ayat itu dengan Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Yaitu apa? Harus dihukum pencuri tersebut. Tentunya dengan apa? Syarat-syaratnya, nggak langsung begitu saja setiap yang mencuri dipotong, enggak, ada syurutnya, ada kategorinya. Ditutupnya ayat itu dengan Al-Aziz untuk apa? Menunjukkan kekuasaan Allah, keperkasaan Allah. Harus dihukum. Tapi keperkasaan Allah bukan karena kezaliman, seorang-orang tidak, namun Al-Hakim. Paham ya? Digandengkannya Al-Aziz dengan Al-Hakim untuk menunjukkan hukum Allah, kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, tidak ada kezaliman di dalamnya. Bahkan di situ ada apa? Hakim, bijak, menempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Digandengkannya Hakim dengan Al-Aziz, bijaksananya Allah itu didasari oleh apa? Kemuliaan, keperkasaan. Paham insyaallah ya? Jadi sekali lagi digandengkannya dua nama Allah, dua sifat Allah dalam satu redaksi. Itu kata ulama ada makna yang tersirat. Ya, di antara di sini Allah menggabungkan sifat rahmat dan ilmunya. Ini menunjukkan setiap yang diliputi oleh ilmunya Allah pasti dirahmati oleh Allah. Allah mengetahui semua hamba-hambanya yang kafir, mukmin, munafik dan sebagainya, maka mereka pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fama min muslimin wala kafirin illa waqad nalathu rahmatullah fid dunya. Tidaklah orang muslim, orang kafir kecuali dia mendapatkan rahmat Allah di dunia ini. Yaitu tadi diberikan makan, kesehatan dan seterusnya. Allah berikan itu semuanya. Wa amma fil akhirah fatahtassu bil mu'minin. Adapun di akhirat hanya Allah merahmati orang mukmin saja. Meskipun sudah kita sampaikan di dunia pun Allah membedakan antara rahmat yang diberikan kepada orang kafir dengan orang mukmin. Orang kafir dalam urusan dunia Allah berikan semuanya tadi. Tapi Allah tidak memberikan kepada mereka hidayatul at-taufik, hidayatul iman, hidayatul amal as-saleh, yang itu merupakan kunci kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, kami kata Allah berikan kehidupan yang baik, ya. Kebaikan hidup, kebahagiaan hidup yang hakiki itu hanya pada iman wal amal as-saleh. Urusan dunia banyak yang diberikan kepada orang-orang kafir yang mungkin tidak diberikan kepada orang mukmin, ya, dari urusan harta, kedudukan, kekuasaan. Namun mereka tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan semu iya. Ya, maka sekali lagi seorang hamba wajib mensyukuri nikmat hidayah, hidayatu at-tauhid was sunnah.
Dalil berikutnya, wa kana bil mu'minina rahima. Dalil yang ketiga, hada ikhbaran min Allah subhanahu annahu rahimun bil mu'minin yarhamuhum fid dunya wal akhirah. Ini merupakan kabar dari Allah bahwasanya Dia Allah merahmati orang-orang yang beriman. Maka syarat utama orang itu mendapatkan rahmat Allah harus beriman, harus bertauhid. Ya, ini di dunia maupun di akhirat. Allah tidak akan mungkin memasukkan orang kafir musyrik ke dalam surganya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Ya. Manusia masuk surga kata Rasul dengan rahmat Allah, tapi rahmat Allah tidak diberikan kepada orang yang musyrik, yang kafir, yang murtad ataupun yang menyimpang dari akidah yang sahihah. Anna rahimun bil mu'minin yarhamuhum fid dunya wal akhirah. Amma fid dunya fa innahu hadahum ilal haqqi alladhi jahilahu ghairuhum. Ini juga sama yang kita sampaikan. Allah merahmati orang beriman di dunia dengan menunjukkan kepada mereka kebenaran yang mereka dahulu tidak mengetahuinya, yang orang lain tidak mengetahuinya. Yaitu utama tadi hidayatu at-tauhid wa as-sunnah. Orang kafir mereka tidak mendapatkan hidayah tersebut, entah hidayatul irsyad atau hidayatul at-taufiq, ataupun kalau mereka tahu hidayatul irsyad namun mereka tidak mendapatkan hidayah apa? At-taufiq. Ya. Bahkan orang muslim nggak semuanya mendapatkan hidayah at-taufiq kepada at-tauhid dan as-sunnah. Berapa banyak orang muslim yang menyimpang dari at-tauhid yang benar, dari as-sunnah yang as-sahihah. Mereka jatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan. Maka sekali lagi, orang yang tahu kebenaran, tahu akidah yang hak, tahu akidah salaf, tahu sunnah Rasulullah SAW, wajib untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, yang bisa memberikannya tauhid dan hidayah hanyalah Allah. Wa basarahumut tariq alladzi dhalla anhu ghairuhum. Allah lah yang memperlihatkan, mengantarkan mereka, menunjukkan kepada mereka jalan yang mana banyak orang yang tersesat. Kita ingatkan diri kita juga bahwasanya yang benar minoritas, ya, yang tersesat lebih banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pegang erat hidayah, meskipun banyak caci makian, banyak nyinyiran, banyak onak dan duri, meskipun dari dalam maupun juga dari luar, tetap tamasak bil haqqi, ya, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Wa amma rahmatuhu bihim fil akhirah fa amanahum minal faza'il akbar wa yudkhiluhumul jannata. Adapun rahmat Allah kepada orang beriman di akhirat, yaitu dengan Allah memberikan keamanan kepada mereka dari ngerinya hari kiamat. Syaratnya apa? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Syarat mendapatkan keamanan fil akhirah, kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman alias kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Ini yang dimaksud dengan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan tadi, Allah merahmati orang beriman di dunia dengan Allah berikan petunjuk kepada tauhid yang benar, ya, bukan malah membubarkan kajian tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Betul-betul berpegang erat dengan
at-tauhid, dan betul-betul ya seperti yang kita sampaikan di postingan bagaimana Syekh Muhammad Aman Jami, kata para ulama, hidupnya untuk at-tauhid. Maka ketika meninggal dunia pun wasiat beliau tentang al-aqidah, tentang at-tauhid, al-aqidah, usikum bidzalik. Ya, sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan as-sunnah. Di dunia Allah berikan hidayah tauhid, ya. Meskipun sekali lagi banyak onak dan duri, banyak gangguan dan rintangan, cuma terus istiqomah di atas tauhid dan dakwah tauhid, maka di akhirat Allah berikan keamanan. Dan ini juga yang Allah firmankan dalam ya ayat falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka beribadalah kepada Rabb-nya Ka'bah, yaitu Allah, yang memberikan mereka ya keamanan dari ketakutan dan memberikan mereka makan dari kelaparan. Ini rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Di dunia diberikan hidayatut tauhid wa sunnah, di akhirat Allah berikan keamanan kepada mereka, bahkan juga dimasukkan ke dalam surganya. Ya, orang masuk surga dengan rahmat Allah, iya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Dan rahmat Allah ini bisa digapai hanya dengan at-tauhid. Dalil berikutnya tentang penetapan sifat rahmat bagi Allah, yaitu firman-Nya, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Ini sama dengan ayat yang kita baca tadi dari ucapan para malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Makanya mungkin di sini oleh Syekh tidak dibahas lagi. Dalil berikutnya, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah mewajibkan kepada dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Ai aujabaha ala nafsihi al-karimah tafaddulan minhu wa ihsana. Allah mewajibkan atas dirinya untuk merahmati semua makhluknya sebagai bentuk karunia, keutamaan darinya. Wa hadhil kitabatu kauniyatun qadariyah lam yujibha alaihi ahadun. Ini ada pembahasan lain tentang kata-kata kataba di dalam Al-Quran. Itu ada dua macam. Sebagaimana kata-kata al-irada, kehendak. Kehendak ada berapa? Ada dua, apa? Kauniyah dan syariah. Juga demikian. Ada beberapa istilah dalam Al-Quran yang pembagiannya sama. Ada kauniyah, ada apa? Syariah. Di sini kataba rabbukum ala nafsi rahmah, ini kauniyah, artinya tadi Allah merahmati semua makhluknya, tidak peduli siapa yang dia rahmati, kafir, mukmin, dalam artian tadi diberikan urusan dunia. Ada lagi kataba yang bersifat syariah. Contoh misalnya kutiba alaikum asyam, diwajibkan atas kalian apa? Berpuasa. Yang berpuasa pasti dicintai oleh Allah. Ini sama dengan irada apa? Syariah, pasti dicintai oleh Allah. Namun nggak mesti orang itu berpuasa. Paham ya? Sama. Pasti terjadi kalau kauniyah, namun nggak mesti dicintai. Allah mewajibkan merahmati semua makhluknya, yang kafir, yang mukmin. Apakah Allah mencintai orang kafir tersebut? Tidak. Paham ya? Karena ini kataba dalam artian apa? Kauniyah. Beda dengan kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan, kutiba. Di sini artinya apa? Diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan puasa. Kalau orang itu berpuasa, Allah cintai. Tapi apakah semua orang itu melaksanakan ibadah puasa? Tidak. Sama dengan irada apa? Syariah. Kalau terjadi pasti cintai, namun tidak mesti apa? Karena Allah memiliki hikmah di baliknya.
Lam yujibha alai ahadun. Tidak ada seorang pun yang mewajibkan atas Allah. Ini pembahasan masalah Allah ketika memberikan pahala kepada hamba. Ini bukan seperti hukum jual beli. Orang itu ngasih uang kemudian diberikan apa? Barangnya. Tidak. Ketika orang itu beribadah kemudian Allah berikan pahala, itu bukan apa? Seperti tadi muqabalah, hukum jual beli. Ana kasih uang, inti apa? Beri barangnya. Bukan itu hukumnya. Hukumnya apa? Allah mewajibkan atas dirinya memberikan rahmat pahala kepada hamba-hambanya. Tidak ada seorang pun yang mewajibkan kepada Allah. Ini untuk membantah kelompok Mu'tazilah. Ini kalau mau dikaji lebih dalam lagi, sebetulnya ucapan ini untuk membantah kelompok Mu'tazilah, kelompok liberal, yang mereka mengatakan wajib bagi Allah memberikan pahala kepada yang berbuat ketaatan. Maka dibantah oleh para ulama, enggak ada yang mewajibkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Orang itu diberikan pahala karunia dari Allah. Karena kalau mau istilahnya dibandingkan antara rahmat Allah dengan ibadah hamba, nggak ada apa-apanya. Contoh yang sering kita sampaikan, Allah ketika memberikan pahala berupa surga kepada orang beriman yang beramal saleh, ini sekali lagi kalau dibandingkan, istilahnya nggak nyucuk antara apa? Amalannya dengan nikmat surga. Orang itu beramal berapa tahun sih? Kita katakannya sudah mulai dia lahir owek-owek sampai mati 100 tahun ibadah terus, gak pernah maksiat. Sedangkan di surga berapa tahun dia? Gak sebanding. Paham ya? Intinya dari segi waktu saja gak sebanding. Gak bisa amalan itu membeli surga Allah intinya. Paham ya? Makanya semuanya masuk dengan rahmat Allah, karunia Allah. Demikian pula kalau mau dihitung lagi, itu 100 tahun amalannya, itu semuanya juga atas bantuan pertolongan dari Allah. Kita ketika adzan dikumandangkan hayya 'alas shalah, kita mengatakan apa? Kita bisa datang ke masjid karena pertolongan dari Allah. Ini saja sudah apa? Semua dengan pertolongan Allah. Maka sekali lagi batil ucapan kelompok Mu'tazilah yang mengatakan wajib bagi Allah memberikan apa? Pahala kepada orang yang taat. Artinya orang yang taat itulah yang mewajibkan kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini salah satu kurang ajarnya kelompok Mu'tazilah, mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ahlussunnah tidak. Allah mewajibkan atas dirinya sendiri. Nggak ada seorang pun yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya tentang sifat rahmat bagi Allah dalam surat Yunus ayat 107. Allah berfirman, wa huwal ghafurur rahim, dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau huwa huwal ghafurur rahim yukhbiru subhana an nafsihi annahu muttasifun bil maghfirah war rahmah. Allah mengabarkan tentang dirinya, dia tersifati dengan sifat maghfirah, ampunan, dan rahmat, kasih sayang. Liman taba ilaihi wa tawakkal alaih. Namun hanya bagi yang bertobat kepadanya dan yang bertawakal kepadanya. Kata beliau, walau min ayyi dzambin kana kasyirki fa innahu yatubu alaihi wa yaghfir lahu wa yarhamuhu. Meskipun dia pernah berbuat syirik, kalau dia tobat dengan tobatan nasuha akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau kita mau baca lengkapnya ayat ini berkaitan dengan at-tauhid, bagaimana keutamaan at-tauhid. Ya, surat Yunus kalau tadi disebutkan ayat berapa? 107. Ayat 106 Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah
yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu, yang tidak bisa mendatangkan madarat kepadamu. Ini larangan dari berbuat apa? Syirik. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Jika engkau tetap berbuat syirik tersebut, maka engkau termasuk orang yang dhalimin, yaitu yang musyrikin. Kemudian kata Allah, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Wa yudka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah memberikan kebaikan kepadamu, tidak akan ada yang bisa menghalangimu untuk mendapatkan karunia dari Allah. Yusibu biman yasha min ibadi. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hambanya. Baru ditutup ayat dengan wa huwal ghafurur ar-rahim. Ini di antara apa? Kaitan antara awal ayat dengan akhir ayat. Bahwasanya Allah Ghafur, Allah mengampuni orang yang tidak berbuat syirik. Karena tadi ayat sebelumnya apa? Wala tad'u min dunillah. Jangan berdoa kepada selain Allah, jangan berdoa kepada nabi, jangan berdoa kepada wali yang telah mati, jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sudah jauh dari syirik, ada harapan diampuni oleh Allah. Dan ini yang difirmankan oleh Allah juga dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Kalaupun dia pernah berbuat syirik lalu bertobat dengan taubatan nasuha, maka apa? Diampuni. Cuma yang harus dipahami, syarat diampuni, syarat diberikan rahmat oleh Allah harus meninggalkan apa? Syirik. Namun kalau sudah ada kesyirikan, tidak bertobat dari syirik, tidak ada apa? Ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ini yang kita maksud tadi, ada hubungan yang erat antara awal ayat dengan apa? Penutup ayat. Allah tutup ayatnya tadi wa huwal ghafurur rahim berkaitan dengan masalah tawakal, berkaitan dengan masalah meninggalkan kesyirikan. Maka syarat mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah harus betul-betul tauhidnya murni, jauh dari kesyirikan ataupun kekufuran yang besar. Dan ini sekaligus ayatnya menetapkan dua sifat Allah. Al-Ghafur mengandung sifat apa? Maghfirah, ampunan. Dan Ar-Rahim mengandung sifat rahmat. Dan yang dimaksud oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bab tentang penetapan sifat rahmat dan ampunan dari Allah. Ini hanya sebagian dalil saja, masih banyak dalil-dalil yang apa? Lainnya. Dalil berikutnya firman Allah surat Yusuf ayat 64, "Fallahu khairun hafidha." Allah sebaik-baik yang menjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Dia yang paling maha mengasihi hamba-hambanya. Ana sering teringat kalau membaca mendengar ayat ini dengan dulu ada kisah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Beliau itu sering mendapatkan ancaman teror ketika beliau banyak membantah kelompok teroris, kelompok takfiriyin. Beliau sering mendapatkan ancaman-ancaman. Dan beliau sering juga rujud membantah kesesatan, penyimpangan. Banyak ancaman, banyak gangguan. Ketika beliau diberitahu tentang ancaman ini, tentang teror ini, beliau selalu membaca ayat ini. Fallahu khairun hafidhah. Allah sebaik-baik yang apa? Menjaga. Semoga Allah menjaga kita fi dunia wal akhirah. Wa qalu ta'ala fallahu khairun hafidha. Hada ma hakahu Allah ta'ala an Nabi Yaqub alaihissalam hina ma talaba minhu banu an yursila mahum akhahum wa ta'ahadu bihifdhihi. Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Yaqub alaihissalam ketika anak-anaknya ingin minjam istilahnya Nabi Yusuf. Tentunya ini adalah apa? Makar licik mereka karena hasad, iri dan dengki kepada Nabi Yusuf yang lebih dicintai oleh ayahnya. Maka
saudara-saudaranya ketika sudah ada dalam hatinya kedengkian, hasad dan iri, berusaha bagaimana menyingkirkan saudaranya tersebut. Ini yang sudah sering kita sampaikan, bagaimana bahayanya hasad, iri dan dengki. Dan ini juga tidak menjangkiti orang-orang awam saja, bahkan yang mengaku ustadz, iri dan seterusnya, berusaha membubarkan kajiannya dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah katakan wa min syarri hasidin idza hasad. Semoga Allah menjauhkan kita dari orang hasad dan dari makar-makar mereka, dan semoga Allah membalas makar mereka. Nah, insyaallah kita lanjutkan batal adzan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa qalu ta'ala fallahu khairun hafidha. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika putra-putranya menghendaki untuk beliau melepas Nabi Yusuf bersama mereka. Wa ta'ahadu bihifdhihi. Mereka berjanji mau menjaganya, padahal ucapan dan hati mereka berbeda. Ini kelicikan mereka yang hasad, iri dan dengki. Faqala lahum inna hifdzallahi subhanahu khairan min hifdzikum. Nabi Yakub mengatakan sesungguhnya penjagaan Allah itu lebih baik daripada penjagaan kalian. Wa hadza tafwidun min Yakub ila Allah fi hifdzi ibnihi. Inilah bentuk tawakalnya Nabi Yakub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita sampaikan tadi, tawakalnya seorang ulama ahli sunnah, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimallahu taala. Setiap ada teror, ancaman, beliau selalu ingat firman Allah, fallahu khairun hafidhah. Allah sebaik-baik yang menjaga. Kemudian kata Syekh, wa min asma'ihi ta'ala al-hafidh alladhi yahfad ibadahu bihifdhi al-am minal halak wal atab wa yahfad alaihim a'malahum wa yahfad ibadahul mu'minin bihifdhihi al-khas amma yufsidu imanahum wa amma yadurruhum fi dinin wa dunyahum. Dan di antara nama Allah, di antara al-asmaul husna, al-hafidh. Apa arti al-hafidh? Yang menjaga hamba-hambanya entah dengan penjagaan yang umum dari kebinasaan, dari kecelakaan, dan menjaga amal perbuatan mereka dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan dan seterusnya. Allah menjaga hamba-hambanya yang mukminin dengan penjagaan yang umum dan yang khusus untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Semoga Allah menjaga kita fi dunya wal akhirah. Asyahid minal ayatil karimah. Kesimpulan dari pembahasan beberapa ayat tadi, anna fiha wasfallahi subhanahu wa ta'ala birrahmati wal maghfirah ala ma yaliku bijalalihi kasairi sifatihi. Di dalam ayat-ayat tadi ada penetapan sifat rahmat dan ampunan bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Tidak sama dengan sifat makhluk. Sebagaimana kaidah dalam semua sifat Allah. Sifat Allah sesuai dengan kemuliaan kebesarannya, enggak sama dengan sifat makhluk. Wa fiha ar-raddu 'alal jahmiyati wal mu'tazilati wa nahwihim. Dan sekaligus ayat-ayat tersebut sebagai bantahan terhadap kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah dan selain mereka, mimman yanfuna anillah ittisafahu birrahmah wal maghfirah, yang mereka menafikan, tidak mau menetapkan sifat rahmat ampunan bagi Allah. Seperti yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di sekitar kita, hanya menetapkan 7 sifat. Ada enggak sifat rahmat, sifat maghfirah? Ada enggak? Enggak ada. Kenapa kok enggak ditetapkan? Padahal ini ayat-ayatnya banyak sekali. Apa alasan mereka enggak mau menetapkan sifat maghfirah war rahmah? Kata Syekh di sini, firaran minat tasbih bizamihim. Dengan alasan kalau ditetapkan Allah punya sifat rahmat, kasih sayang, sifat ampunan,
nanti menyerupai makhluk yang memiliki sifat rahmat. Maka mereka takwil dengan mengatakan maksud rahmat Allah adalah iradatul khair atau iradatul al-in'am. Allah menghendaki memberikan apa? Nikmat. Ini takwilnya mereka, sebagaimana kelakuan orang Yahudi, yuharifuna kalima an mawadhi'ihi. Ya. Maka dibantah oleh para ulama, qalu innal makhluk yusafu birrahmah wa ta'awwal hadil ayat alal majaz wa hadza batilun. Mereka mengatakan makhluk tersifati dengan sifat rahmah. Ya, ataupun kata mereka dalam sifat rahmat itu ada istilahnya kelemahan, namanya kasih sayang itu ada kelemahan, ya. Seperti ibu sayang kepada anaknya itu ada kelemahan terhadap apa? Dalam diri sang ibu tersebut. Maka mereka apa? Jatuh pertama kali kepada apa? At-tashbih. Ini yang kita sampaikan sejak awal. Mereka ini pelin-pelan, mereka ini mencela-menceli. Mereka menuduh kita Ahlus Sunnah musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal mereka yang apa? Yang musyabbihah. Kita nggak pernah mengatakan seperti kata mereka. Nanti kalau ditetapkan serupa dengan tidak pernah. Ya, mereka dulu yang mentasbih. Maling teriak apa? Maling. Ya, ini mereka. Kemudian kata para ulama, loh kalian mentakwil dengan kata-kata menghendaki iradah. Sedangkan manusia juga punya apa? Iradah. Mereka akan menjawab, beda iradah makhluk dengan ibadah apa? Loh, kok sejak awal nggak ngomong seperti tadi? Katakan Allah punya sifat rahmah, nggak sama dengan rahmatnya makhluk, selesai masalah. Itulah ahlul kalam, bulat bin ribet bin apa? Jelimet. Ya, naudzubillah bin ruwat. Nah, sudah maling teriak maling, mencela menci, ribet bin luat, naudzubillah min dzalik. Kata mereka itu majas, nggak ada sifat rahmat Allah hakiki, kata mereka. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala asbata li nafsi hadhihi sifat. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmat dalam banyak ayat, bahkan tiap hari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok nggak ditetapkan sifat rahmat bagi Allah? Nah, wa rahmatu subhana laysat karahmatin makhluk hatta yazam tasbih kama yaz'umun. Sifat rahmat Allah nggak sama dengan sifat rahmat makhluk. Nggak ada kelaziman seperti yang dikatakan oleh Imam Naim bin Hamad, gurunya Imam Bukhari. Laisa ma wasafallahu binafsahu tasbih. Tidaklah yang ditetapkan oleh Allah itu penyerupaan terhadap makhluk. Sekedar menetapkan, bukan tidak mengharuskan apa? Menyerupakan. Fa inallaha qala laisa kamitsyin wa huwas samil basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wal ittifaqu fil ismi la yaqtadil ittifaqa fil musamma. Ini kaidah yang harus terus diingat. Persamaan dalam nama tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Ya, hakikat yang dinamakan. Ya, seperti kita sering mencontohkan, manusia punya kaki sama enggak dengan kaki semut? Kaki gajah sama dengan kaki meja? Kalau mengatakan sama silakan tafadhalu. Kalau kita enggak. Ya, di KBS ada banyak wajah. Betul enggak? Apakah sama dengan wajah manusia? Kalau ada yang mengatakan iya, silakan. Ananda, naudzubillah min dzalik. Falil khaliq sifatun taliqu bi wa tahtasubi. Allah al-Khaliq punya sifat yang khusus bagi dirinya, enggak sama dengan makhluk. Walil makhluk sifatun taliqu bihi wa takhtassu bihi. Makhluk punya sifat tersendiri yang enggak sama dengan sifat al-Khaliq. Maka ahli sunnah sepakat menetapkan sifat rahmat ampunan bagi Allah sesuai kebesarannya, kemuliaannya, tidak sama dengan sifat makhluknya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.